Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kesehatan, dina kesejahteraan sareng dilancarkeun dina segala rupi urusan-urusan orang sadayana. Ada kisah suatu hari diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang berkunjung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedaqati a'damu ajran." Jadi sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta sedaqah wa anta sahihun." Jadi sedekah yang dilakukan pada saat waktu sehat, syahihun tahsya wal faqra. Jadi yang kedua adalah syahihun tahsyal faqra. Jadi ketika kamu dalam keadaan kikir, takut akan kemiskinan. Nah, ini sesuatu yang hal yang kadang kita sendiri alami ya. Karena takut miskin, maka tidak mau bersedekah. Nah, ini sesuai dengan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Di sini Allah menjelaskan sangat luar biasa, satu ayat tapi sangat keras lah gitu kepada kita yang ternyata kita mudah sekali digoda oleh setan. Jadi segala bentuk tipu daya setan itu segala macam. Termasuk pada saat kita akan melakukan mengeluarkan sedekah, si setan teh gimana caranya agar kita tidak bisa mengeluarkan, sehingga kita pelit, kikir, dan akhirnya apa yang diharapkan oleh setan kita tidak mendapatkan magfirah dan energi karunia terlaksana. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Asyaitonu, bahwa setan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kita ya, faqra, kemiskinan. Jadi setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Wa ya'murukum, dan menyuruh kamu bil fahsya, dalam hal ini adalah untuk berbuat bakhil. Jadi setan teh menakut-nakuti kita untuk tidak melaksanakan sedekah. Artinya kita melakukan fahsya. Fahsya di sini adalah bakhil. Keji, perbuatan keji salah satunya adalah menurut ahli tafsir adalah bakhil di ayat ini. Wallahu, dan sebenarnya Allah itu ya'idukumul maghfiratan minhu. Jadi Allah itu sebenarnya akan memberikan ampunan jika kita bersedekah. Wa fadlan, dan memberikan karunia-Nya. Karunia itu bentuknya naon? Bentuknya energi kehidupan buat kita. Wallahu wasi'un alim, dan sungguhnya Allah wasi'un, maha luas kekuasaannya, alimun, maha mengetahui kondisi kita.
Nah, ini ayat Al-Baqarah, bisa dibuka nanti sama ibu bapak di rumah, 268. Di sini menjelaskan bahwa memang si setan itu bagaimana caranya agar kita tidak mengeluarkan sedekah dengan memberikan rasa takut, rasa was-was gitu. Takut miskin ya, takut fakir ya, dengan kita mengeluarkan sedekah. Dalam hadis ini juga kan sebenarnya hadis ini menjelaskan sedekah yang paling besar adalah, ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi salah satunya adalah jika sedekah kita pada saat sehat dan ketika kita punya perasaan kikir, takut miskin karena sedekah. Di sini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa setan itu bagaimana caranya membuat kita menjadi was-was, menjadi takut apabila kita mengeluarkan sedekah. Tipu dayanya apa saja coba? Kadang-kadang pada saat kita akan mengeluarkan sedekah so kadang-kadang ada perasaan kia dalam hati itu. Padahal itu adalah bisikan setan. Ulah ka sedekah ke rumah hese nangan duit teh. Ulah ka sedekah ke nu lain heula. Eta teh setan. Ulah ka sedekah, emang kamu dapat gaji sabaraha? Wani-wani sedekah, kebutuhan ge loba keneh. Keuna nu lain heula geus kebutuhan kabeh, kacukupan ka arah sedekah. Eta teh setan. Boro-boro arek sedekah kan. Kebutuhan ajang makan oge kadang-kadang korek-korek cok cenah bahasa urang mah nya. Ngorek-ngorek cok, ngorek-ngorek. Engke we geus aya leuwih. Jadi bahasana teh kan kitu mempengaruhi kita teh. Oke, geus aya leuwih, geus kabutuhan budak kabere, kebutuhan rumah tangga sekarang sedekah. Sehingga timbul was-was dalam diri kita, akhirnya tidak sedekah. Makana lamun sakomodeui nya lamun ngomongna kieu. Ah, boro-boro arek sedekah. Urang ge susah, makana susah terus. Nya, boro-boro sedekah urang ge susah, makana susah terus. Kuduna boro-boro sedekah nya paksakeun sedekah karena kita mau agar tidak susah. Karena di sini jelas kan Allah memberikan apabila kita bisa keluar dari bisikan setan untuk tidak bersedekah sehingga kita bisa bersedekah maksudnya, maka Allah akan memberikan magfiratan minhu. Jadi akan memberikan magfiratan minhu, ampunan kepada kita, wa fadlan. Ini yang penting adalah wa fadlan adalah energi karunia. Karunia dalam hal kita akan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Dan Allah menjamin di banyak ayat, di banyak hadis bahwa memang kalau kita bersedekah maka Allah akan memberikan lipat gandanya yang luar biasa lah, banyaklah dibahas dalam ayat-ayat. Tapi kadang-kadang setan ini bagaimana caranya agar kita tidak melaksanakan sedekah. Karena kalau kita sedekah maka ya rugi, jangan setan mah gitu. Ya. Padahal bagi kita, bagi Allah memberikan sedekah itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Jadi ulah nyarios tebogana naon. Oke, benar-benar tebogana naon gitu. Ulah sekali-kali boro-boro orang mereka batur, orang ge sakieu ripuhna, makana ripuh terus. Nah, ini jelas ayat ini sangat mengena sekali ya. Mudah-mudahan kita jangan ada perasaan kini. Dari kemarin saja saya sudah beberapa kali ada yang bilang, karena saya mengajak untuk berwakaf, maka silakan yang mau berwakaf, rencana ada pembangunan masjid. Bahasanya itu kan seperti benar gitu, seperti benar bagi dirinya, seperti benar, tapi kita tidak boleh menyalahkan, itu hak masing-masing. Tadi saya ge albakan kebutuhan kurang kene, mangga, ios. Nya. Eta teh asa bener ngomong teh, itunya. Tapi eta teh bisikan setan kumacarana ngarah ke sedekah.
Kan ada dalam satu keterangan Rasulullah bersabda, kalau ingin tahu berapa rezeki kamu, kalau ingin tahu rezeki kamu teh ada berapa, ada banyak berapa, seberapa besar kamu bersedekah. Gitu. Lamun sedekahna 1000 gitu ya rezekina. Jadi kalau kita ingin tahu rezeki kita itu berapa, ya tanya kepada diri kita, saya ini sedekah sabaraha. Ya tadi sangat mengena. Kemudian dengan hadis riwayat Muslim, mana qasad sadaqatun min malin. Jadi sedekah itu mengurangi harta orang. Secara matematika mah kita mengeluarkan uang, mengurangi uang dari 10.000 yang kita dapat disedekahkan 1.000, mengurangi kan jadi 8.000. Padahal di mata Allah itu bal yajda bertambah. Nah, ini kadang-kadang setan begitu rupa membuat kita gimana caranya agar tidak mengeluarkan sedekah. Jadi kalau ada dalam hati kita pada saat aya kenceleng di hareupeun teh, setan teh benar-benar, kan setan teh menggoda kita dari 4 penjuru. Di mana wae? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Al-A'raf ayat seberapa teh? Ayat 17 atau ayat 11. Jadi setan tuh menggoda kita tuh dari depan kita. Dari depan kita teh memberikan keraguan kepada kita. Naon ya kumaha ragu was-was gitu norek berbuat kebaikan teh ulah waka tenang. Da belum tentu orang ge diterima sedekah nase gede tapi mau diterima mending kena henteu gitu. Ragu nya. Karena mah anu setan aya di hareupeun urang teh merek keraguan ke urang ngarah urang tidak melakukan kebaikan. Kalau yang di belakang, setan yang di belakang adalah bagaimana caranya dunia heula hirup teh ulah kamikiran akhirat. Eta bagian noelan ke dunia heula ulah kamikiran akhirat. Ulah ka salat heula ieu ulah berdagang ulah meuli. Nah, eta setan anu tukang eta noelan. Namun di kanan, mah ngarah urang teu husu dalam ibadah. Kumaha we godaan anu keur salat jo inget kanu naon segala rupa teh setan di sebelah kanan. Lamun setan sebelah kiri ngajak kanu maksiat. Tempat mana anu teu aya diganggu ku setan? Tempat mana? Apa depan aya, belakang aya, kanan aya, kiri aya. Anu sesa mana? Atas bawah. Nah, atas bawah bagian malaikat. Jadi kadang-kadang eleh gitu malaikatnya karena kermah di ku 4 penjuru ditambah nafsu urang ge gitu dalam diri ge ngabenerkeun di omongan setan aya ngatak eleh. Padahal kadang-kadang aya hati kecil urang menyebut ya geus bener sedekah heula penting mangarang ke ditambah rezekina keur mah kurang mending sedekah dijamin ku Allah. Tah teh bisikan nu bener ku ti malaikat tapi da diregrug teh di kiri ti kanan ti belakang akhirna ditambah nafsu urang akhirna eleh. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita juga tidak sadari bahwa itu adalah seperti benar, tapi itulah bukti bahwa dalam Al-Quran ini jelas bahwa setan itu bagaimana caranya membuat kita ya'idukumul faqro, menakut-nakuti kita tentang kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kita berbuat jahat, berbuat jalap dalam arti ini adalah bahil. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu, padahal Allah Ta'ala memberikan ampunan jika kita berimpak. Wa fadlan, begitupun akan memberikan energi karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas kekayaannya, kekuasaannya, alimun, dan maha mengetahui kondisi kita. Itu sementara. Alhamdulillah.